Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah berikan banyak kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat keimanan, yang mana pada malam hari ini kita telah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua salat kita dan seluruh ibadah-ibadah kita yang lain, dan dijadikannya sebagai penghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratu ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang lima waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan pertama ke Ramadan berikutnya, semuanya menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk Islam sehingga kita bisa merasakan manisnya Islam sampai pada hari ini. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa pada pertemuan yang lalu telah dibahas tentang pranikah, tentang muqaddimah nikah, hukum nikah, dan berakhir pada khitbah. Maka pada malam hari ini akan kita pelajari bersama tentang prosesi pernikahan, seluk-beluk di dalam pernikahan dan rumah tangga. Kita langsung masuk pada materi. Yang pertama tentang syarat sah akad nikah. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar akad nikah itu menjadi sah. Yang pertama adalah kerelaan wanita sebelum melakukan akad nikah. Seorang gadis tidak boleh dipaksa untuk menikah, tetapi harus dimintai izinnya terlebih dahulu. Demikian pula untuk janda, ia tidak boleh dipaksa untuk menikah, tetapi harus ditunggu ucapan persetujuannya atau penolakannya. Setelah dikhitbah, wanita setuju dengan calon suaminya, maka sebelum akad nikah harus dimintai keridhaannya.
mau untuk dinikahkan atau tidak. Jika wanita tersebut adalah seorang gadis, maka diamnya adalah persetujuannya. Adapun jika wanita tersebut seorang janda, maka harus ditunggu jawaban lisannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tusta'mar." Tidak boleh seorang janda dinikahkan sampai dimintai persetujuannya. Wa la tunkahul bikru hatta tusta'dan. Dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali dimintai izinnya. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa ibnuha?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana izinnya seorang gadis? Qala antaskuta, yaitu dengan diamnya. Artinya ketika ditanya, gadis tersebut tidak menjawab diam, berarti dia bersedia untuk dinikahkan. Kemudian syarat yang kedua adalah harus ada izin dari wali. Wali adalah pihak wali dari pihak wanita. Izin wali dari pihak wanita merupakan syarat sahnya pernikahan. Jadi tidak boleh pernikahan dilangsungkan tanpa izin terlebih dahulu terhadap walinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha fanikahuha batilun." Kata Rasulullah SAW, wanita mana saja yang dinikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil. Ada beberapa syarat seorang yang berhak menjadi wali. Yang pertama, wali tersebut harus beragama Islam. Sebagaimana sudah dikatakan pada pertemuan yang lalu, bolehnya seorang muslim menikahi wanita ahli kitab. Yang menjadi pertanyaan, seandainya ada seorang wanita ahli kitab, bapaknya juga ahli kitab, maka boleh tidak laki-laki muslim ini menikahi wanita ahli kitab dengan wali bapaknya yang ahli kitab? Boleh tidak? Tidak boleh, karena syaratnya adalah harus muslim, harus Islam. Yang kedua, laki-laki. Jadi ketika yang ada adalah bapaknya meninggal dunia, maka tetap harus dicari kerabat laki-lakinya. Yang ketiga, mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima, adil. Yang dimaksud dengan adil adalah tidak tampak kefasikan padanya. Jadi wali ini tidak dikenal sebagai orang-orang yang suka berlaku maksiat, bukan orang-orang pelaku maksiat. Sehingga kalau dirinci, wali wanita itu adalah dari jalur asoja, yaitu kerabat laki-laki wanita tersebut. Kalau diurutkan, yang pertama adalah bapak. Kalau bapak tidak ada, maka yang menjadi wali adalah kakeknya. Kalau kakek tidak ada, maka saudara laki-laki saudara laki-laki kandung. Kalau tidak ada, maka saudara laki-laki sebapak. Kalau tidak ada pula, baru anak laki-lakinya. Sebelum kita lanjutkan, terjadi perselisihan di kalangan para ulama ketika kakek tidak ada. Tadi kan urutannya bapak, kemudian kakek, kemudian saudara. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, kalau kakek dan bapak tidak ada, manakah yang didahulukan menjadi wali? Apakah saudara laki-lakinya atau anak laki-lakinya? Kami cenderung pendapat yang menyatakan bahwa saudara laki-laki lebih didahulukan daripada anak. Meskipun sekali lagi terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Mengapa? Karena tabiat manusia, orang akan lebih mudah menikahkan saudari perempuannya daripada seorang anak menikahkan ibunya. Tabiat manusia. Karena kami cenderung jika ada saudara,
laki-laki dari anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Jika tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Jika tidak ada pamannya yang sekandung dengan bapaknya. Jika tidak ada pamannya yang sebapak dengan bapaknya. Jika tidak ada anak paman dari bapaknya. Dan jika semua tidak ada, maka yang menjadi wali adalah hakim atau sultan, penguasa. Kemudian syarat yang ketiga adalah harus ada mahar. Mahar adalah imbalan dalam pernikahan yang wajib diberikan oleh seorang suami atas istrinya dengan kerelaan. Dan mahar ini hukumnya wajib menurut ijma' para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlatan." Berikanlah mahar kepada wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Sesuatu yang dapat dijadikan sebagai mahar adalah sesuatu yang memiliki nilai, baik itu secara hissiyah, secara kasat mata, maupun secara maknawiyah. Jadi apapun yang memiliki nilai, baik itu maknawi atau secara hissi zatnya, maka dia sah sebagai mahar. Sehingga yang dapat dijadikan sebagai mahar adalah yang pertama, sesuatu yang bernilai seperti uang, emas, atau harta-harta yang lain yang ada nilainya. Termasuk juga yang bisa dijadikan sebagai mahar adalah upah dari pekerjaan. Misalnya ada seorang pekerja, dia menikahi putri majikannya, maka dia boleh maharnya adalah kerja selama sekian tahun tanpa dibayar di majikan tersebut. Sebagaimana Nabi Shu'aib alaihissalatu wassalam menikahkan Nabi Musa dengan putrinya dengan mahar. Nabi Musa harus bekerja kepada Nabi Shu'aib selama 8 tahun. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan mahar ini tidak ada batasan minimal dan tidak ada batasan maksimalnya. Apapun yang memiliki nilai, maka biasa sebagai mahar. Sehingga tidak boleh kalau ada seorang pemuda yang menikah dengan mahar secara kertas. Kenapa tidak boleh? Karena tidak bernilai, tidak ada nilainya. Atau menikah dengan mahar tutup botol, tidak boleh, karena tidak bernilai. Mahar itu ada beberapa jenis. Mahar bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, mahar dilihat dari sisi nilainya terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama dilihat dari sisi nilainya terbagi menjadi dua. Yang pertama, mahar yang disebutkan nilainya ketika akad, dan mahar yang kedua, mahar yang tidak disebutkan nilainya ketika akad. Boleh ketika akad nikah kita hanya melafazkan akad atau ijab tanpa menyebutkan mahar, ini boleh. Kemudian yang kedua, mahar dilihat dari waktu pembayarannya terbagi menjadi 2 bulan, yaitu mahar yang dibayar tunai dan mahar yang dibayar tunda. Jadi boleh dibayar cash atau dicicil atau ditunda. Adapun mahar yang diterima oleh wanita setelah akad nikah terbagi menjadi 4 kondisi. Yang pertama, mahar yang diterima oleh wanita atau oleh istri secara penuh jika terpenuhi atau masuk dalam 3 kategori. Jadi yang pertama, mahar setelah akad nikah itu wanita mendapatkan 4 kriteria mahar. Yang pertama, wanita mendapatkan mahar secara penuh jika terpenuhi atau masuk dalam 3 kategori. Kategori yang pertama, istri mendapatkan mahar secara penuh
jika telah terjadi jima dengan suaminya. Setelah akad nikah, baik itu mahar yang disebutkan atau tidak, kemudian terjadi jima, lalu istrinya ditalak, maka istri wajib mendapatkan mahar secara penuh. Kemudian yang kedua, istri mendapatkan mahar secara penuh jika telah terjadi khalwat yang sahih. Khalwat yang sahih adalah suami istri berduaan di tempat yang memungkinkan mereka melakukan jima dan tidak ada penghalang secara syar'i dan alami. Misalnya setelah akad nikah, suami istri ke kamar pengantin, lampu dimatikan. Meskipun di dalam mereka hanya tidur karena capek menerima tamu ketika walimah, besok paginya misalnya istrinya diceraikan, maka istri berhak mendapatkan mahar secara penuh. Kenapa? Karena telah terjadi khalwat yang sahih. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza urkhiyatis sutur wajib as-sadaq." Ketika tirai telah diturunkan, artinya pengantin sudah masuk kamar, maka wajib dikeluarkan mahar. Kemudian yang ketiga yang menjadikan istri mendapatkan mahar secara penuh adalah jika maharnya disebutkan dalam akad, kemudian suami meninggal dunia tidak mentalak istri. Misalnya seorang laki-laki dinikahkan oleh walinya, kemudian disebutkan maharnya 500.000. Setelah akad, ya misal saja alhamdulillah suaminya meninggal dunia tanpa ditalak, maka dalam kasus semacam ini istri mendapatkan mahar secara penuh. Kemudian yang kedua, istri mendapatkan mahar setengah dari mahar jika di dalam akad nikah maharnya disebutkan, kemudian suami mentalak istrinya. Kemudian misalnya telah jadi akad, maharnya disebutkan, kemudian ditalak istri ini. Baik itu karena ada aib, misalnya karena dia tidak menabur sebelumnya, setelah akad dilihat kok seperti ini akadnya, maka ditalak langsung. Ini pun menjadikan istri mendapatkan setengah dari mahar yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, istri mendapatkan maharul mithal. Maharul mithal adalah mahar persamaan. Maksudnya begini, ketika terjadi akad nikah, kemudian maharnya tidak disebutkan dalam akad, lalu suami ini meninggal dunia, maka istri kan tidak tahu maharnya berapa karena tidak disebutkan. Istri mendapatkan maharul mithal. Maharul mithal adalah mengikuti besarnya mahar saudara atau kerabat wanita istri dari jalur bapak. Misalnya wanita ini punya saudara perempuan sekandung atau seberapa, dulu dapatnya itu 500, maka di dalam kasus ini istri mendapatkan 500 berdasarkan perhitungan maharul mithal. Atau kalau dia tidak punya saudara wanita, dilihat bibi, jadi saudara perempuannya bapak dan seterusnya dari jalur bapak. Kalau dari jalur bapak tidak ada, maka mengikuti mahar umumnya wanita yang seukuran, seusia dengan dia di daerahnya. Jadi mahar pendekatan ketika istri ditinggal mati oleh suami dan tidak disebutkan maharnya ketika akad. Kemudian yang keempat adalah ketika istri mendapatkan mut'ah. Mut'ah artinya hadiah, bukan mahar. Ketika mahar tersebut tidak disebutkan dalam akad dan istri atau istri tersebut ditalak sebelum terjadi jima. Jadi setelah akad nikah, mahar tidak disebutkan, istri ditalak, maka istri mendapatkan mut'ah, bukan mahar. Jadi hadiah sebagai hiburan baginya. Itu syarat yang ketiga, yaitu mahar. Kita masuk pada syarat yang keempat, adanya saksi. Pernikahan tidak sah tanpa adanya dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, mukallaf dan adil. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin.
kata Rasulullah SAW, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jadi harus ada saksinya. Kita masuk pada rukun nikah. Rukun nikah ada 2. Yang pertama adalah adanya calon suami istri. Adanya calon suami istri merupakan suatu pengurusan dalam pernikahan. Karena tidak mungkin pernikahan tanpa adanya calon suami istri tersebut. Yang kedua adanya ijab qabul. Ijab adalah ucapan dari pihak wali atau wakilnya untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya kepada seorang laki-laki. Ucapan ijab harus dengan lafaz nikah atau kawin atau semua lafaz yang diambil dari keduanya. Jadi perhatikan, ijab harus menggunakan kata nikah atau kawin, nikah atau tazwij kalau dalam bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan kata yang selain ini karena maksudnya kata ini jelas menunjukkan pernikahan. Dan ucapan ijab harus menyebutkan secara spesifik, harus mentakyin nama pengantin wanita. Misalnya ada seorang bapak punya 2 orang putri yang belum menikah semuanya, kemudian dinikahkan salah satunya. Aku nikahkan engkau dengan putriku. Ini tidak disebutkan namanya, padahal putrinya 2, ini tidak sah. Jadi putriku fulana binti fulan. Nah, disebutkan karena harus ada takyin pengantin wanita. Yang berikutnya adapun qabul adalah ucapan dari pihak suami atau wakilnya bahwa ia menerima akad nikah tersebut. Misalnya dengan mengatakan saya terima nikahnya, atau kalau bahasa Arab qabil itu nikah halal. Dan para ulama telah bersepakat tidak ada lafaz khusus untuk qabul. Bahkan dapat menggunakan lafaz apa saja yang menunjukkan persetujuan dan kemauan untuk menikah. Misalnya bapaknya mengatakan saya nikahkan engkau dengan putriku fulana binti fulan sekarang, misalnya begitu, atau dengan mahar tunai. Kata anak pemuda ini siapa? Sah nikahnya. Saya laksanakan Pak, siap. Nah, gitu. Iya, jadi artinya untuk qabul tidak ada lafaz khusus. Di sebagian pernikahan yang kita amati, biasanya karena suami ini masih agak grogi, sering salah mengatakan qabul. Qabil tu nikaha wa tazwija bil mahir. Nah, salah. Itu tidak salah saja. Padahal ketika mengatakan qabil tu sah. Tidak perlu sepanjang itu sebenarnya. Qabil tu nikaha wa tazwija, tidak perlu. Qabil tu sah. Saya terima, cukup. Kadang gini dijadikan pengulangan oleh sebagian penghulu. Kemudian yang berikutnya, ketentuan di dalam ijab qabul ada 5. Yang pertama ada ungkapan penyerahan nikah dari wali pengantin wanita dengan mengatakan nikah atau kawin. Yang kedua ada ungkapan penerimaan nikah dari pengantin laki-laki. Jadi harus ada jawaban. Iya, saya laksanakan, saya putuskan dan seterusnya. Yang ketiga menggunakan kata nikah atau kata-kata lain yang semakna dengannya. Yang keempat jelas pengungkapannya dan saling berkaitan. Jadi lafadznya itu jelas. Kadang-kadang kalau agak grogi kan suaranya nggak jelas si wali ini, maka ini harus dengan ucapan yang jelas dan saling berkaitan. Jadi misalnya saya nikahkan sampai dulu, enggak boleh, jadi harus bersambung. Saya nikahkan engkau dengan putriku, jadi lafadznya berkait. Kemudian yang kelima diungkapkan dalam satu majelis, tidak berselang waktu yang lama. Biasanya kalau praktek yang ada kan ditekan kayak ini, jabatan tangan kalau ditekan harus jawab qabil bukan begitu. Sebenarnya tidak harus, bahkan mohon maaf tidak harus salaman seperti ini. Bisa dikatakan saya nikahkan engkau sudah sah. Nah, intinya ketika wali mengatakan akad ijab, maka jarak qabulnya juga harus segera.
tidak berselakan. Misalnya karena saking berlebihnya ditinggal ke belakang, maaf saya tak ke belakang dulu. Ini tidak boleh, jadi harus bersambung. Baik. Kita masuk pada halaman yang ketiga. Setelah terjadi akad nikah, maka harus diadakan walimatul urs. Walimatul urs adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkaitan dengan pernikahan. Jadi walimatul urs adalah pesta makan. Makan-makan karena pernikahan adalah walimatul urs. Dan walimatul urs dilakukan setelah akad nikah. Hukum walimatul urs adalah sunnah muakkadah karena Nabi SAW mengadakan walimatul urs dalam pernikahannya, dan beliau memerintahkan para sahabat yang menikah untuk mengadakan walimatul urs. Sebagaimana sabda beliau kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala ketika ia menikah, "Awlim walau bisyatin." Wahai Abdurrahman, adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Yang perlu dipahami bahwa walimah itu adalah ditekankan atau sunnah muakkadah, tetapi juga tidak harus dengan kambing. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah mengadakan walimah pernikahan hanya dengan 2 mud sa'ir. Di dalam peperangan beliau juga pernah hanya mengumpulkan makanan dari para sahabatnya. Ini sederhana. Intinya makan-makan setelah pernikahan adalah walimah. Berikutnya tentang undangan walimatul urs. Ketika mengadakan walimatul urs, hendaknya mengundang orang yang salih, baik itu yang kaya maupun yang miskin. Yang diprioritaskan adalah orang-orang yang salih. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La tusahib illa mu'minan." Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman. "Wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Dan janganlah memakan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Diundang orang-orang yang salih, baik itu yang kaya maupun yang miskin. Dan yang terlarang adalah walimah yang hanya mengundang orang-orang yang kaya saja. Kata Rasulullah SAW, "Syarrut ta'am ta'amul walimah." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin. Jadi diundang dua-duanya. Berikutnya menghadiri undangan walimah. Menghadiri undangan walimah hukumnya wajib. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha." Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang diundang walimah, maka hendaklah ia mendatanginya. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengancam, "Man lam yujib da'wata faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang tidak menghadiri undangan walimatul urs, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Muncul pertanyaan, walimah yang semacam apa yang wajib kita menghadirinya? Maka ada beberapa syarat pada halaman yang keempat. Ada 4 syarat yang menjadikan seorang muslim wajib menghadiri walimah. Jika tidak bisa, dia harus izin kepada si pengundang. Syarat yang pertama, orang yang mengundang adalah seorang muslim. Jika yang mengundang adalah non-muslim, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Misalnya ada seorang ikhwan punya teman non-muslim, namanya teman akrab, ketika sekolah diundang walimah pernikahannya, maka seperti ini tidak wajib kita menghadiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Hakul muslimi ala muslimi sittun." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Wadha minha disebutkan dari 6 itu adalah hadis Rasulullah, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Jika muslim tersebut mengundangmu, maka
Yang kedua, ditentukan orangnya. Jika undangan walimah bersifat umum, tidak menentukan orangnya, maka tidak wajib menghadiri walimah tersebut. Dan hukumnya hanyalah fardhu kifayah. Misalnya, ada undangan dari ikhwan kepada yang kami hormati jamaah musola asabru. Ini kan umum, tidak disebutkan namanya satu persatu. Maka kita pun sebagai jamaah tidak wajib menghadiri. Hukumnya hanyalah fardhu kifayah. Artinya ketika ada beberapa yang sudah berangkat, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada udzur syar'i. Tidak sedang sakit keras, hujan deras dan yang semisal. Jadi udzur yang membolehkan seorang muslim tidak menghadiri sholat Jumat. Ketika ada udzur ini pun ketika hari H, maka boleh tidak menghadiri walimah. Dan yang keempat, di tempat walimah tidak ada pengumpulan. Ketika terpenuhi 4 syarat ini, wajib bagi seorang yang diundang untuk hadir. Jika tidak bisa, dia harus izin kepada si pengundang. Kemudian yang berikutnya, hendaknya mendoakan pengantin dan tuan rumah. Sebagaimana doa yang masyhur dari pengantin, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Ini jangan lupa. Jadi ketika pamitan dengan pengantin, jangan lupa doa ini. Jadi jangan hanya salaman, tapi dibacakan doa semacam ini. Dan disunahkan pula mendoakan sahibul hajat. Ini juga banyak orang yang lupa. Kita mendoakan tuan rumah yang telah menjamu makan-makan kita. Di antara doanya adalah Allahumma at'im man at'amani wa aski man asqani. Setelah makan, ya meskipun tidak didapatkan dengan keras ya. Setelah makan walimah, kita membaca doa ini. Ya Allah, berikanlah makan orang yang telah memberiku makan, dan berilah minum orang yang telah memberiku minum. Ini sunnah mendoakan tuan rumah. Kemudian kita masuk pada hak-hak suami istri. Setelah terjadi akad nikah dan telah diselenggarakan walimah, maka mulailah bahtera rumah tangga ini berjalan. Hidup rumah tangga seorang suami dan istri mulai digelar. Maka bagaimana kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga? Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum, Inna Allah menyebutkan di antara kebaikan dan kekasih Allah adalah dijadikan pasangan dari jenismu sendiri. Agar kalian merasa tenang, sakinah, mawaddah, warahmah dan seterusnya. Maka yang jadi pertanyaan, apa kiat mendapatkan keluarga yang harmonis dan bahagia? Jawabannya, cara mendapatkan kebahagiaan di rumah tangga tidak ada cara lain kecuali masing-masing pasangan memberikan hak kepada pasangan yang lainnya. Suami memberikan haknya istri dan istri memberikan hak kepada suaminya. Atau kalau kita mudahkan, suami melakukan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istri, dan istri melakukan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya. Sejauh mana hak ini dilakukan, maka sejauh itu pula kebahagiaan keluarga akan didapatkan. Sebaliknya, sejauh mana penyimpangan dari hak ini terlalaikan, jadi hak ini tidak dipenuhi, maka sejauh itu pula keharmonisan dan kesengsaraan dalam rumah tangga akan didapatkan. Jadi ketidakharmonisan dan kesusahan dalam rumah tangga akan didapatkan masing-masing pasangan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak pada tiap-tiap yang berhak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad a'ta kulla dzin haqqin haqqahu." Sebenarnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. Yang pertama kita mulai dari hak suami. Apa haknya suami atau apa kewajiban istri kepada suami? Kewajiban istri kepada suami sangat besar. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang bapak dan putrinya, putrinya ini tidak mau menikah. Kemudian bapaknya ini mendatangkannya kepada Rasulullah SAW untuk melaporkan putrinya yang tidak mau dinikahkan. Maka wanita ini mengatakan,
Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau tidak menikah? Wanita mengatakan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan menikah sampai engkau menyebutkan haknya suami atas istri. Saya tidak akan menikah sampai engkau menyebutkan apa kewajibanku sebagai seorang istri kepada suamiku nantinya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini, haqquz zawji ala zawjatihi innahu kanat bihi qarhatun falahasatha ma'addat haqqahu. Kata Rasulullah SAW, haknya suami atas istrinya dikabarkan oleh beliau, jika suami tersebut memiliki qarha. Mohon maaf, qarha adalah luka yang bernarah, kemudian istrinya menjilatinya sampai bersih misalnya begitu, ya mohon maaf, maka ternyata ma'addat haqqahu, seperti ini belum menunaikan haknya suami. Maka beliau itu malah mengatakan begini wanita itu, kalau begitu Rasulullah, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Berat menjadi seorang istri. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, seandainya istri tahu haknya suami, maka istri akan menyiapkan makanan dari suami dan dia akan senantiasa berdiri sampai suaminya selesai makannya. Jadi aku bayangkan ketika kita makan-makan disiapkan oleh istri terus berdiri nih. Sampai kapan? Sampai kita selesai makan. Sampai begitu. Bagaimana besarnya hak seorang suami atas istrinya? Yang pertama, hak suami atas istrinya adalah mentaati perintah suaminya. Istri wajib taat kepada perintah suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Rasulullah SAW, apabila seorang wanita itu menjaga sholatnya yang 5 waktu, dia menjaga kehormatannya, dalam ayatnya ditambahkan dia berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, atau dalam ayatnya disebutkan wa ata'at zawjaha, dia mentaati suaminya. Kemudian maka dikatakan pada hari kiamat, masuklah di sorga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Jadi wanita harus mentaati suami kecuali dalam 2 hal. Yang pertama, ketika perintah tersebut berupa kemaksiatan, dan yang kedua, ketika perintah tersebut tidak mampu dilakukan. Hanya itu kok, selebihnya wajib taat, terutama di dalam urusan ranjang. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan, apabila seorang wanita diajak suaminya ke tempat tidur dan dia menolak, maka seluruh malaikat yang ada di langit akan mengangkatnya sampai suaminya ridho. Kemudian yang kedua adalah menjaga kehormatannya, artinya wanita tersebut tidak boleh berzina. Dan yang ketiga, wanita tersebut menetap di rumah dan tidak keluar kecuali dengan seizin suaminya. Jadi keluar yang jauh, safar yang jauh, ini wajib izin suami. Adapun keluar rumah yang ma'ruf, yang biasa, misalnya istri biasa ke pasar, istri mungkin biasa mengantarkan anak, maka ini tidak perlu izin karena sudah dipahami oleh suaminya. Yang keempat adalah istri wajib mempercantik diri untuk suaminya, berhias kepada suaminya. Yang kelima, ridho dengan pemberian suami meskipun sedikit. Jadi ketika suaminya gajinya tidak banyak, maka istri harus ridho. Yang keenam, membantu suaminya. Disebutkan dalam satu riwayat dari Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia dinikahi oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Asma ini kegiatannya setiap hari dia harus memelihara kudanya Zubair. Dia menyiapkan pakannya, dia menyiapkan tempat makannya, bahkan dia pernah memikul air. Jadi demikian beratnya sebagai seorang istri ketika waktu itu. Karena kondisi Zubair juga ekonominya agak menengah ke bawah. Istri wajib membantu suaminya, atau paling tidak dia perlu membantu suaminya ketika suaminya membutuhkan. Yang ketujuh, istri harus berterima kasih kepada suaminya. Karena istri yang tidak berterima kasih kepada suami,
maka dia diancam dengan neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitun nara fa aktsara ahliha nisa." Kata Rasulullah SAW, aku melihat neraka, aku diperlihatkan neraka, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Yakfurna, karena mereka itu banyak kufur, banyak ingkar. Qalu, kata para sahabat, ayakfurna billahi wa Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah SAW, yakfurna al-ihsana wa yakfurna al-ashira. Mereka itu para wanita, tabiatnya adalah sering mengkufuri kebaikan dan sering kufur kepada suaminya. Kemudian dia mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qattu, ketika kalian berbuat baik selama 1 tahun, diberikan uang belanja, sakit diobatkan, diberikan perhiasan dan seterusnya, kemudian istri melihat 1 titik kesalahan suami, maka istri yang mengatakan ma'ra'at minka syai'an qattu, bahwa suamiku aku tidak melihat sedikit pun kebaikan padamu. Nah, jadi kalau bahasa pepatahnya, panas setahun habis dengan hujan sehari. Itu tabiat wanita, dan ini menjadikan mereka terperosok dalam neraka. Kemudian yang ke-8 adalah menyusui anak-anak suaminya, wajib. Disebutkan dalam satu hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwasanya Rasulullah itu ketika tidur bermimpi diajak Jibril, kemudian diperlihatkan wanita yang buah dadanya digigit ular. Maka Rasulullah bertanya, kenapa seperti itu? Maka Jibril mengatakan, mereka adalah wanita-wanita yang menahan ASI mereka dari anak-anak mereka. Jadi tidak mau menyusui karena bukan karena tidak kemampuannya. Kemudian yang ke-9, tidak melakukan hal-hal yang menyakiti perasaan suami. Yang ke-10, tidak mengizinkan orang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizin suaminya. Dan izin di sini tidak harus dengan lisan. Ketika suaminya diam, maka itu juga bisa dianggap sebagai izinnya. Yang ke-11, tidak berpuasa sunnah dengan seizin kecuali dengan seizin suaminya. Yang ke-12, tidak membelanjakan harta kecuali dengan seizin suaminya. Itu hak suami atas istri. Kemudian hak istri atas suami, yang pertama, suami wajib mempergauli istri dengan baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khairan. Kata Rasulullah SAW, berwasiatlah yang baik kepada para istri. Jadi suami tidak boleh membentak istrinya, tidak boleh berteriak-teriak kepada istrinya, harus yang lembut. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada istri masalah agama dan memotivasinya agar melakukan ketaatan. Perhatikan, kewajiban suami adalah mengajarkan istrinya agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, maka beliau mengatakan, yang ucapan yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata Ali bin Abi Thalib, apa yang maksud menyelamatkan keluarga dari api neraka? Kata beliau, adibuhum wa allimuhum. Cara menyelamatkan anak istri kita dari neraka adalah dengan mengajarkannya adab, etika, tata krama, kemudian mengajarkan kepada mereka ilmu agama. Jadi sesibuk apapun kita, istri wajib kita ajari agama. Jika tidak bisa, bareng-bareng berjalan ke majelis ilmu. Jika tidak memungkinkan, minimal sehari atau sebulan sekali baca buku bareng. Harus begitu, karena kita ada kewajiban untuk menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri sesuai dengan kemampuan. Wajib suami menafkahi istri. Sebagaimana ketika seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah hak istri atas kami? Maka beliau mengatakan, an yut'ama idza ta'imta. Berilah dia makan ketika engkau makan,
wa an taqsuha idza tasaita, dan berilah dia pakaian ketika engkau berpakaian. Ini kias terhadap nafkah, jadi wajib menafkahi istri. Kemudian juga suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istrinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim dan surat Al-Falaq. Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan fi'il amr, ya, fi'il perintah, tempatkanlah wanita dimanapun kalian bertempat tinggal min wujdikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kewajiban suami menyediakan tempat tinggal bagi istri. Meskipun tidak harus rumah sendiri, ya bisa rumah kontrakan atau yang lainnya, tetapi harus dibuatkan tempat tinggal bagi istri. Yang keempat, mengizinkan keluar untuk sholat berjamaah jika aman dari fitnah. Sebagaimana firman Allah, sabda Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah mendatangi masjid-masjid Allah. Kemudian memaafkan kesalahan istri selama tidak melanggar syariat. Dan yang keenam, tidak memukul istri dengan pukulan yang menyakitkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldatal abdi thumma yujami'uha fi akhiril yawm. Janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya seperti memukul hamba saya. Thumma yujami'uha fi akhiril yawm, kemudian dia jima dengannya di akhir harinya. Jadi tidak boleh memukul dengan pukulan yang menyakitkan. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Nanti insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan dengan